Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Para pemirsa, berikut akan dilanjutkan video yang ketiga terkait dengan bahasan rangkaian listrik yang pertama. Video yang pertama membahas tentang persamaan-persamaan pada arus dan hambatan, kemudian hukum-hukum Kirchhoff secara teori serta contoh jaringan listrik dalam rumah. Kemudian pada video bagian yang kedua, rangkaian listrik satu ini membahas tentang contoh soal dan penyelesaian bagian yang pertama. Ada tiga contoh soal yang telah dibahas. Nah, kemudian pada video yang ketiga ini akan dilanjutkan dengan contoh soal dan penyelesaian bagian yang kedua. Ada dua contoh soal untuk melengkapi pokok bahasan rangkaian listrik satu ini, kemudian dilengkapi dengan soal latihan sebagai tantangan untuk para pemirsa semuanya. Kita akan awali dengan bahasan soal nomor 4, yaitu tentang rangkaian loop banyak. Dalam rangkaian ini, seperti pada gambar, itu pertanyaannya adalah hitunglah arus pada hambatan 2 ohm, itu artinya arus pada loop kiri. Kemudian arus pada hambatan 4 ohm, itu artinya arus pada loop kanan. Kemudian C adalah arus dan daya pada hambatan 3 ohm atau yang di tengah. Jadi pada gambar ini, para pemirsa, A, B, C, D, E, F, kemudian ada baterainya 6 volt dan 4 volt pada polaritas seperti gambar. Kemudian ada tiga hambatan 2 ohm di atas bagian AB, BE-nya ada 3 ohm, kemudian ED-nya ada 4 ohm. Nah, sebelum kita menyelesaikan soal ini, para pemirsa, kita perlu mencermati dulu sebelum kita hitung, yaitu kemanakah arah arus pada loop kiri atau bagian kiri ini. Kemudian yang kedua, loop kanan ini arahnya kemana. Kemudian berikutnya adalah yaitu dengan melihat masing-masing GGL atau baterai yang ada. Nah, kalau kita cermati pada bagian kiri, posisi baterainya seperti ini, 6 volt. Berarti arah arusnya adalah dari polaritas positif, kemudian menuju ke komponen lain, balik kutub negatif. Atau berlawanan arah dengan arah jarum jam. Sementara bagian kanan, posisi polaritas baterai yang 4 volt plusnya di sebelah kiri, berarti arah arusnya juga berlawanan arah dengan arah jarum jam. Nah, sehingga dari rangkaian ini, bagian kiri I1 besar dan kanan I2 besar, maka arah arusnya seperti ini, para pemirsa. Nah, sehingga kalau kita cermati pada bagian tengah, itu ada I1 yang arahnya naik ke atas atau EB. Seperti ini. Sementara dari loop kanan, baterai 4 volt itu arah arusnya ke bawah, I2-nya ke bawah dari B ke E. Sehingga I total pada bagian tengah nanti adalah selisih dari I1 dan I2. Nah, sekarang kita akan selesaikan persamaannya, para pemirsa, menggunakan dasar dari persamaan hukum Kirchhoff yang kedua. Yaitu pada kiri, kita ambil loop 1, yaitu A, kemudian F, E, B, A. Jadi ke arah bawah, kanan, ke atas, ke kiri lagi. Nah, dari A menuju F ketemu 6 volt kutub negatif berarti minus 6. FE tidak ada apa-apa. Ke atas ketemu 3 ohm berarti plus 3I1. Tapi ada loop dari kanan turun ke bawah. Arahnya berlawanan berarti dikurangi 3I2. Sampai di titik B belok kiri ketemu 2 ohm plus 2I sama dengan 0. Nah, dari sini disusun menjadi persamaan 1. 5I1 min 3I2 sama dengan 6. Loop yang di sebelah kanan, loop 2, yaitu titik B, E, D, C, B. Kita lihat dari gambar B, E, D, C, B. Dari B ke E ketemu 3 ohm berarti plus 3I2. Kemudian dari loop kiri ada arus naik ke atas I1 min 3I1. Sampai titik E belok kanan ketemu 1 ohm berarti plus 1I2.
naik ke atas tidak ada apa-apa, belok kiri ketemu baterai kutub negatif -4 sama dengan 0. Persamaan ini kita tuliskan menjadi min 3I1 plus 4I2 sama dengan 4, persamaan 2. Sampai di sini masalah fisikanya selesai para pemirsa, tinggal matematiknya. Ada dua persamaan 1 dan 2, ada dua variabel I1 dan I2. Maka kita mengeliminasi, yaitu persamaan 1 dikalikan 3, persamaan 2 dikalikan 5, supaya salah satu variabelnya bisa hilang. Ini menjadi 15I1 min 9I2 sama dengan 18 kali 3. Ini kali 5 menjadi min 15I1 plus 20I2 sama dengan 20. Kalau dua persamaan ini kita jumlahkan, I1-nya habis, maka I2-nya ketemunya 38/11 menjadi 3,45 ampere. Kalau persamaan 3 substitusi ke persamaan 1 atau ke persamaan 2 boleh, maka akan diperoleh nilai dari I1. Jadi I2-nya substitusi ke persamaan 1, diperoleh I1-nya 3,27. Nah, persamaan 4 dengan persamaan 3 lebih gede dari I1. Maka I yang lewat pada hambatan 2 ohm tidak lain I1 3,27 ampere persamaan 4. I yang I2 I1 ohm sama dengan 3,45. Sudah dihitung persamaan 3. Maka I yang di tengah para pemirsa itu sama dengan selisih. Kita lihat satu naik satu turun. Maka ininya selisih I2 min I1. Kalau kita hitung ketemunya 0,18 ampere. Nah, sehingga daya berhambatan 3 ohm yang di tengah ini kita pakai persamaan I kuadrat R, I-nya I3, 0,18 kuadrat kali R-nya 3, ketemunya 0,1 watt. Demikian para pemirsa, contoh soal untuk soal nomor 4. Kita akan lanjut ke soal nomor 5. Pada rangkaian berikut, seperti gambar di kanan, para pemirsa, masing-masing baterai memiliki hambatan dalam 1 ohm. Pertanyaannya pertama, hitung arus serta hambatan daya R3 ohm saat saklar terbuka. Kemudian B, hitung daya pada R3 ohm saat saklar S-nya tertutup. C, hitung beda potensial antara titik F dengan titik D atau VFD saat saklar tertutup. Kita lihat ada saklar. Dari gambar ini, para pemirsa, kalau saklarnya terbuka, berarti tidak bisa dilewati arus. Berarti loop kirinya nggak ada, hanya loop kanan saja. Maka penyelesaiannya seperti satu loop yang telah dibahas sebelumnya. Nah, sehingga penyelesaian untuk saat saklar terbuka, loopnya itu kita menggunakan loopnya, saya naik dulu para pemirsa. Nah, loopnya adalah dari B, C, D, E, B. B, C, D, E, B. Eh, maaf ya, ke sini ya. Baterainya kutub positif di sini, jadi searah jarum jam. B, C, D, E, B. Nah, jadi dari B ke C ketemu 4 ohm, ini 4I, kemudian turun ke bawah nggak ada apa-apa, belok kiri ketemu baterai kutub negatif -8, ini posisinya mestinya di kanan, di kiri ya. Kemudian ke atas ketemu 3 ohm plus 3I, kemudian ada hambatan dalam dari baterai, jangan lupa ini 1 ohm, berarti plus 1I. Nah, dari persamaan ini, maka 8I sama dengan 8, kita susun, maka I-nya 8/8, 1 ampere. Nah, sehingga daya berhambatan 3 ohm pada saat saklar S-nya terbuka, maka menggunakan persamaan I kuadrat R, ketemu I-nya 1 ampere, kuadrat kali 3 ohm, 3 watt. Nah, sekarang pada saat saklar tertutup, ketika saklarnya tertutup, maka gambar rangkaian ini menjadi seperti bagian gambar bawah ini, para pemirsa. Jadi, FE-nya sudah tersambung. Nah, kalau FE-nya sudah tersambung, maka ini menjadi dua loop. Bagian kiri ada satu arus I1, kanan ada satu arus I1. Kita lihat arahnya sesuai dengan polaritas baterai. 6 volt plusnya di sini berarti searah jarum jam. Kemudian ini 8 volt plusnya di sebelah kiri, berarti ini searah jarum jam.
Maka pada bagian tengah kita lihat cermati para pemirsa B. E itu ada dua arus, I1-nya turun ke bawah, I2-nya naik ke atas. Maka I totalnya nanti akan dikurangi. Nah, ini arah arusnya sudah digambarkan ulang di sini para pemirsa. Kemudian ini kita selesaikan dengan cara dua loop seperti biasa. Jadi yang pertama adalah loop 1 A, B, E, F, A. A, B, E, F, A. Maka persamaannya adalah -6, kemudian ada hambatan dalam +1 I1, ke bawah ketemu 3 ohm +3 I1, belok kiri nggak ada apa-apa, naik ke atas ketemu 5 ohm +5 I1. Tapi di sini ada loop dari kanan naik ke atas -3 I2. Nah, sehingga diperoleh 9 I1 -3 I2 sama dengan 6 persamaan 1. Loop yang kedua itu B, C, D, E, B. Perhatikan dari gambar. B, C, D, E, B. Dari B ke C ketemu 4 ohm, berarti 4 I2. Ke bawah nggak ada apa-apa, ke kiri ketemu baterai. Kutub negatif -8. Kemudian ada hambatan dalam +1 I2. Kemudian ke atas ketemu 3 ohm +3 I2. Ada arus dari loop kiri turun ke bawah. Ini I1. Jadi -3 I1 sama dengan 0. Nah, ini menjadi persamaan 2. -3 I1 +8 I2 sama dengan 8. Penyelesaian selanjutnya sama para pemirsa, yaitu dengan eliminasi. Persamaan 1 dikalikan 1, persamaan 2 dikalikan 3, supaya bisa dieliminasi satu variabel I1 habis, maka ketemu I2-nya sama dengan 30/21, 1,3 ampere. Persamaan 3. Nah, ini substitusi ke persamaan 1, boleh, ke persamaan 2 boleh. Nah, kalau di sini substitusi kebersamaan 1 diperoleh nilai I1-nya sama dengan 10,29/9, 1,14 ampere persamaan 4. Nah, persamaan I2 lebih gede dari I1, maka I3 ohm yang di tengah sama dengan I2 min I1. 1,43 dikurangi 1,14 ketemu 0,29 ampere. Maka daya 3 ohm yang di tengah sama dengan I3 ohm kuadrat kali R. 0,29 kuadrat kali 3 ketemu 0,25 watt. Nah, kemudian pertanyaan terakhir, para pemirsa, dari gambar ini kita akan menghitung titik F dan titik D atau FED. Berarti kita pilih dari F menuju ke D melalui jalur sesuai arus. Ini harus naik ke atas, kemudian ke kanan, kemudian ke bawah ya. Karena kalau Anda menghitungnya dari F ke D langsung ke kanan, ini menentang arus I1 dan I2 tidak boleh. Nah, maka nilai VFD sama dengan naik ke atas ketemu 5 I1, kutub negatif -6, ada hambatan dalam 1 I1, +4 I2 yang ke kanan BC, kemudian sampai di sini nggak ada apa-apa. Maka hasilnya kalau kita hitung dengan memasukkan nilai I1 dan I2 ketemu 6,56 volt. Demikian para pemirsa contoh nomor 5 ya. Nah, kemudian untuk melengkapi pokok bahasan ini akan ada soal latihan sebagai tantangan untuk para pemirsa semua. Soal yang pertama seperti ini. Ya, silahkan ini bisa dilihat, bisa di print screen atau bisa difoto. Nah, yang perlu dicermati dalam soal ini sebagai catatan, nah pada bagian tengah ini ada baterainya. Jadi kalau pada bagian tengah ada baterainya, maka baterai itu hanya dihitung satu kali untuk loop utama saja, sedangkan loop sekundernya tidak. Kemudian ampere meter ini menunjukkan arus yang di tengah, artinya ini sudah gabungan, maaf, gabungan dari loop kiri dan loop kanan. Nah, asumsikan arus loop kiri dan kanan boleh sembarang. Nanti kalau ketemu negatif itu diperoleh nilai arah arusnya terbalik maksudnya. Nah, demikian. Ini soal tantangan nomor 1. Oke, kita lanjut ke tantangan nomor 2. Kalau ada gambar rangkaian seperti ini, gitu ya. Ini ada saklar 1, 2 yang bisa disambung, bisa diputus. Dari gambar ini silahkan dicermati para pemirsa. Dari rangkaian ini,
maka ampere meter menunjukkan angka yang sama baik ketika kedua saklar terbuka maupun tertutup. Jadi ini dibuka, ampere meter menunjukkan nilai tertentu. Ditutup menunjukkan nilai tertentu. Ternyata sama. Pertanyaannya adalah berapa nilai R-nya? Ini yang di tengah ini. Gitu. Silahkan bisa dicoba sebagai catatan. Hitung terlebih dahulu saat saklar kedua terbuka. Rangkaian terputus. Seperti ini. Loopnya hanya di luar saja. Kemudian saat kedua saklar tertutup, berarti ada bagian loop kiri dan kanan. Kalau ini ditutup, maka hambatan 50 ohm tidak berfungsi karena ini short, dihubungkan langsung. Demikian kira-kira gambaran untuk bisa menyelesaikan soal ini. Silahkan soal tantangan ini dicoba. Mudah-mudahan ini bisa diselesaikan dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai di sini. Ketemu dengan video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.